Halo guys, kali ini saya akan membongkar komposisi dari salah satu makanan seluruh penduduk Indonesia sepertinya ya, yaitu Indomie. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia HUT RI. Semoga semakin jaya terus ya Indonesia. Dan ini adalah salah satu produk kebanggaan Indonesia, Indomie. Sudah diekspor ke banyak tempat tentunya. Oke, langsung saja kali ini saya akan membongkar komposisi dari Indomie rasa kari ayam ya teman-teman. Yang mana Indomie ini diproduksi di Jakarta. Ya, Jakarta karena gandumnya impor ya, jadi berarti bahan baku utamanya itu banyaknya masuk dari Jakarta. Di sini kita lihat langsung saja ya, kayak karena komposisi yang itu banyak banget. Coba kita lihat ya. Dan suka banget nih daerah komposisi itu pasti sering tertutup, jadi orang malas lihat. Nah, jadi kita buka sedikit lipatannya supaya bisa melihat komposisi dari Indomie ini. Nah, di sini nih kita bisa lihat ada beberapa komposisi. Ya, ini pertama itu komposisi dari mie-nya, kemudian dari bumbunya, kemudian dari cabai bubuknya. Nah, kita mulai dari yang atas dulu kalau gitu. Mie Indomie ini dibuat dari tepung terigu. Udah pasti ya, tepung terigu dari gandum gitu. Gandum yang digiling halus, terus minyak nabati. Ya, minyak goreng biasa ini sepertinya. Mungkin minyak sawit ya. Dia nggak sebut minyak nabatinya apa. Kemudian sini ada tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, ini biasa dibuat dari singkong. Tepung kanji ya biar apa ya, mie itu jadi kenyal dikit sih. Kalau tepung terigu kan jadi kayak kue nanti ya. Nah, yang bikin kenyalnya itu ya tepung tapiokanya ini. Nah, kemudian dikasih garam sedikit mungkin ya, karena mie nggak terlalu berasa, karena nanti rasanya itu dari bumbunya. Tapi ini tetap dikasih garam supaya nggak terlalu hambar. Kemudian ada penstabil nabati dan fosfat. Nah, penstabil ini ada dua, yang dari nabati dan dari fosfat. Penstabil ini digunakan untuk mencampurkan adonan mie ini tadi ya, sebelum jadi mie diaduk rata supaya, karena ada minyaknya juga di sini. Jadi airnya juga ada, minyaknya ada, jadi supaya tetap tercampur secara merata, secara homogen, jadi digunakan penstabil. Kenapa dia menggunakan dua ini, nabati dan fosfat? Kemungkinan sih ya, karena ada peraturan begitu, setiap bahan pangan itu hanya boleh mengandung fosfat total itu sekian, atau bahan-bahan tertentu itu sekian, ada batasannya. Jadi mungkin tidak memenuhi standar dari Indomie-nya, sehingga dia butuh penstabil lagi, sehingga ditambahin penstabil nabati. Karena tepung terigu sendiri itu juga sudah mengandung fosfat ya. Nah, jadi dengan penambahan sedikit fosfat aja itu mungkin sudah bisa melebihi kadar maksimal fosfat dalam makanan pangan. Jadi sehingga tidak bisa menggunakan full nabati fosfat, sehingga dibutuhkan penstabil, maksud saya ya, penstabil, dua buah penstabil supaya adonannya benar-benar stabil. Kemudian di sini ada pengatur keasaman. Nah, ini sebagai pengawetnya sih mungkin, karena keasamannya biar terjaga gitu ya, mungkin asam sitrat yang sangat biasa digunakan. Dia juga tidak menulis di sini ya, Indomie. Kemudian ditambahkan mineral, zat besi. Nah, ini saya juga nggak tahu, mungkin di terigu ini sudah ada zat besinya, mungkin dia perkaya lagi dengan zat besi tambahan dari luar, supaya kalau dilihat di sini di informasi gizi, ini zat besinya ada 25% dari kebutuhan. Lumayan sih, nggak apa-apa. Kemudian ditambahkan lagi pewarna sintetik tartrazin. Color indexnya
19140. Nah, tartar ini sangat sering juga digunakan dalam pangan. Nah, jadi biasanya untuk menghilangkannya itu kita bisa merendam mie ini dalam air panas dulu. Nah, untuk masakan pertama tidak usah digunakan. Untuk kuahnya kita gunakan dari rendaman kedua saja, begitu ya. Kemudian ditambahkan juga antioksidan TBHQ. TBHQ ini adalah kepanjangan dari apa? Ini tertiary butyl hydroquinone. Nah, itu susah sih ya bang, tapi ini biasanya digunakan untuk mencegah teroksidasinya atau apa ya, biasanya kalau minyak atau bahan-bahan organik ini teroksidasi dengan oksigen yang ada di udara lepas gitu ya, dia aromanya akan menjadi tengik atau kayak ada aroma-aroma cuka. Jadi supaya tidak rusak maka digunakanlah ini antioksidan TBHQ. Ini biasanya minyak nabati itu juga sudah menggunakan TBHQ, tapi ini kayaknya antioksidannya ditambahkan lagi supaya cukup, supaya lebih tahan lama itu ya. Ini untuk pengawetan minyak, tapi minyak sendiri ini sebenarnya sudah diawetkan dengan menggunakan metode pengeringan. Dia ini menjadi mie kering, mungkin dipanggang di oven biar kering hingga mencapai kadar air tertentu gitu ya. Kemudian di sini juga ada bumbu ya, biasa ya, garam, penguat rasa monosodium glutamat ya, MSG itu micin udah pasti. Kemudian ada gula juga. Ini gula dan garam itu udah kayak apa ya, udah memberikan rasa yang cukup, tapi diperkuat lagi dengan monosodium glutamat. Karena MSG itu sebenarnya nggak berasa, dia hanya menguatkan rasa yang ada gitu ya, termasuk rasa cinta. Kemudian juga ditambahin bawang putih bubuk tentunya, perisa sintetik ayam. Nah, ini yang salah satu memberikan rasa kari ayamnya itu ya. Walaupun di sini coba kita lihat, kita lompat dulu ya, apa saja. Ada rempah bubuk, ada lada bubuk dan kari bubuk. Nah, ini dari kari juga ada macam-macam lagi isinya apa. Nah, tapi kalau dari perisa sintetik ayam ini mereka sengaja juga mendeskripsikannya lagi yang mengandung telur, kedelai, penguat rasa, dinatrium 5 ribonukleotida. Nah, sengaja karena di dalam pembuatan sintetik ayam ini mereka menggunakan zat-zat yang biasanya mengandung alergen. Orang yang alergi sama telur sama kedelai biasanya kan sangat memperhatikan komposisi dari makanannya ya, sehingga dia menjabarkan lagi apa saja komposisi dari sintetik ayamnya. Tapi kalau dari sini mereka tidak mendeskripsikan lagi apa isi dari kari bubuknya itu. Padahal kari itu kan mengandung banyak sekali bumbu-bumbu ya, tapi rata-rata cuma rempah-rempah aja. Seperti halnya kayak kunyit, garam juga lagi, cabai merah, ketumbar, bawang putih, jahe, jinten, kayu manis, cengkeh, kapulaga, mustard, lada hitam. Ya tergantung orang bagaimana membuat karinya masing-masing ya, tergantung kreasi masing-masing. Kemudian di sini juga ditambahkan lagi vitamin supaya nggak menjadi junk food banget ya. Jadi makanan ini juga mengandung banyak sekali vitamin. Itu ada vitamin A, B1, B6, B12, niacin, asam folat, dan pantotenat. Nah, untuk yang niacin, asam folat, dan pantotenat ini sebenarnya juga vitamin. Vitamin itu memiliki nama sebenarnya ya, cuman karena susah penyebutannya biasanya dibuat pengkodean-pengkodean seperti ini: A, B, C, D, B1, B2, B3, B kompleks. Nah, B ini biasanya ini ada niacin itu sebenarnya adalah vitamin B3. Nah, sedangkan asam folat ini adalah
9. Nah, sedangkan pantetonat ini adalah vitamin B5. Jadi dalam suatu bungkus ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 B, 6 vitamin B atau B kompleks. Sedangkan B itu sendiri, vitamin B itu ada sekitar 8 macam ya. Jadi dari 8 macam tuh ada 6-nya di Indomie. Oh, sekali bukan ya? Juga bisa dilihat di sini. Ini vitamin A dan vitamin B. Karena vitamin A ini larut dalam minyak, sedangkan B ini larut dalam air. Makanya ketika bumbu ini dimasukkannya itu ketika sudah mau dimakan aja, karena kalau enggak vitaminnya bisa hilang ya, atau kita bisa makan habisin semua bumbunya, semua kuah dari Indomie ini biar vitaminnya ini enggak hilang gitu loh. Nah, terus di sini juga ada minyak. Nah, minyaknya kan juga ada ya, cabai bubuk, minyak. Ini juga ada minyak nabati dan bumbu karinya lagi ditambahkan. Minyak nabatinya udah pasti minyak sawit sih sepertinya ya, kemungkinan besar minyak sawit. Juga ada bumbu kari, makanya minyak itu jadi agak kuning-kuning dikit ya, supaya ada rasa karinya itu lebih berasa. Oke, sekian dulu untuk komposisi. Video ini kayaknya sudah jadi cukup panjang ya. Sedikit lagi kita akan bahas untuk informasi nilai gizinya. Nilai gizinya ini kita lihat takarannya itu untuk 72 gram. Sedangkan satu bungkus ini kita lihat, nah ini ada. Oh sama, 72 gram juga ya. Jadi ini memang real untuk satu bungkus nilai gizi yang kita dapatkan itu seperti ini. Ya, nilai energinya sekitar 320 kilokalori ya, lumayan lah untuk setengah nasi padang kayaknya. Kemudian ini ada lemak totalnya 12 gram. Oke. Yang terdiri dari kolesterol dan lemak jenuh. Kolesterolnya nggak ada ya, emang nggak ada. Semua makanan itu nggak ada kolesterol sih. Ada ding. Ada. Kalau bahan padat kayak gini ada kolesterol biasanya. Cuman ini nggak tahu nih, mereka menghilangkan kolesterolnya, kemudian karena kolesterolnya hilang, vitaminnya juga ikut hilang, makanya dia tambahkan vitamin. Sepertinya sih begitu ya. Kemudian ada protein 7 gram. Kemudian karbohidratnya 45 gram. Ya lumayan lah ya, dapat 45 gram atau 14% dari kebutuhan makanan kita yang terdiri dari serat dan gula. Gulanya cuma 2 gram sih, nggak banyak ya. Garamnya ya cukup banyak nih, sekitar 1260, tapi masih di bawah konsumsi garam maksimal kita. Maksimal garam itu berapa konsumsi kita? Mari kita cek. Kalau sehari itu kita maksimal supaya nggak jadi penyakit, ini ada nih 1200 itu udah memenuhi kebutuhan garam 84% kan. Jadi nggak mungkin kita makan 2 Indomie ya, Indomie kari ayam ini, karena garam itu udah terlalu banyak. Kalau 2 berarti udah melebihi dari konsumsi maksimal garam, bisa 168% garamnya dari kebutuhan garam harian kita. Kecuali untuk orang yang emang kekurangan garam, bisa makan Indomie lebih dari 2 bungkus sehari. Nah, tapi coba kita jumlahkan ya beratnya. Lemak total 12 ditambah protein 7 gram, 19 gram ditambah karbohidrat tadi berapa? 45 gram, 19 tambah 45 64 gram ya, 64 gram. Sedangkan sini semuanya ada sekitar 72 gram, berarti ada selisih sekitar 8 gram lagi. Kalau saya lihat-lihat sih 8 gram itu kemungkinan besarnya adalah air, karena ini nggak mungkin kering-kering banget barang ini. Kalau kering dia pasti akan jadi serbuk. Sedangkan tepung terigu sendiri aja
menurut SNI itu kadar airnya itu tidak boleh lebih dari 14%. Berarti ada mungkin sekitar 10%, 8%, 4% air gitu ya. Nah, sedangkan ini kalau 8 gram air berarti sekitar 11%-an air. Wajar sih, karena nggak mungkin kita menggunakan air 100% dari bahan pangan seperti ini ya. Oke, sekian dulu kita bongkar-bongkar komposisi dari Indomie, makanan semua kalangan ini. Jika Anda menyukai, merasakan manfaat dari video ini, silahkan subscribe, like, dan komen di bawah ya. Kira-kira kalian makan ini berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu? Oke, saatnya setelah review ya, waktunya untuk memasak Indomie.